Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 14, yaitu lab setup. Nah, di bab 14 ini kita akan mempelajari 8 materi. Di antaranya ada pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, di sini kita bisa lihat topologinya. Di sini ada gambar host OS, yang mana host OS ini diibaratkan sebagai laptop kita yang nantinya akan terhubung ke router Debian, dan router Debian akan terhubung ke Ubuntu desktop sebagai klien Ubuntu. Dan router Debian juga akan terhubung melalui internal network, yang mana internal network ini mempunyai dua virtual machine, yaitu Debian server sebagai server 1 Debian dan Ubuntu server sebagai server 2 Ubuntu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu install Debian server. Nah, kita akan coba menginstal Debian server sebagai router Debian ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan coba menginstal Debian servernya ya, teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus menghapus virtual machine yang ada pada VirtualBox kita dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih remove, dan kita pilih yang delete all files. Karena kalau kita pilih yang remove only saja, dia hanya menghapus pada VirtualBox saja. Tapi pada file explorer ini dia masih ada, dan itu yang menyebabkan penuhnya storage C atau penyimpanan kita. Tetapi kalau kita memilih delete all files, dia menghapus keseluruhan pada virtual machine-nya. Kita pilih delete all files, dan kita lakukan pada virtual machine yang lainnya. Pilih yang delete all files. Nah, di sini kita akan menginstal Debian server yang berbasis CLI ya, teman-teman. Kita pilih new, kemudian namanya saya mau beri RTR Debian. Nah, kemudian di sini letakkan di C ya, teman-teman. Dan tipenya Linux, versinya Debian 64 bit. Kita next. Kemudian kita next lagi. Kita create. Next lagi. Next. Lalu create. Dan di sini kita settings untuk masukkan ISO-nya. Kita pergi ke settings, kemudian pilih storage, kita pilih empty, dan di sini kita cari Debian. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Dan kita oke. Lalu kita start. Nah, di sini karena kita mau menginstal CLI, kita pilih yang install dan kita enter. Nah, di sini untuk select language-nya kita pilih English, kemudian kita enter. Lalu teori areanya kita order. Kita pilih yang Asia. Enter. Nah, di sini kita baru pilih yang Indonesia ya. Kita enter. Lalu ini United States. Keyboardnya kita pilih American English. Dan kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini untuk hostname saya mau kasih nama RTR Debian ya. Dan kita enter. Dan di sini domainnya juga saya beri RTR Meilani.com. Dan kita continue. Lalu di sini untuk password rootnya saya mau kasih 1, 2, 3, 4, 5. Di sini bebas ya, teman-teman. Dan kita continue. Dan kita masukkan lagi passwordnya. Continue. Nah, di sini untuk full name-nya kita beri router Debian. Kita enter. Lalu username-nya samakan saja ya. Nah, di sini password untuk usernya saya mau samakan sama password root 1, 2, 3, 4, 5. Dan enter. Lalu kita re-enter lagi. Nah, di sini select a city in your time zone, kita pilih yang western ya. Kita enter. Nah, di sini untuk partitionnya kita pilih yang use entire disk. Kemudian kita enter. Kita enter lagi. Kemudian di sini kita all files. Pilihnya yang ini ya, all files, kita enter. Kemudian di sini ada dua partisi, kita finish partition. Kemudian untuk write the change to disk kita yes, enter.
Nah, di sini untuk scan extra installation media kita pilih no, kita enter. Lalu untuk network mirrornya kita no. Lalu tunggu sampai selesai. Nah, di sini untuk package usage kita pilih no. Nah, di sini pada software kita tambahkan bintang pada SSH server dengan cara klik spasi. Kita continue. Nah, jika sudah selesai untuk install bootloader, kita pilih yes, kita enter. Lalu kita pilih yang bawah ya, kita enter. Nah, di sini untuk choose to reboot kita continue saja. Lalu kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Nah, di sini proses bootingnya sudah selesai ya teman-teman. Seharusnya kita sudah bisa menggunakan Debian servernya. Nah, di sini tampilannya UI ya teman-teman, sedangkan kita ingin install yang berbasis CLI. Karena tadi kita tidak menghapus checklist pada Debian Desktop Environment. Itu yang menyebabkan kita akhirnya menginstal berbasis UI. Namun tidak apa-apa, nanti kita ganti ke bentuk CLI dengan sebuah perintah. Kita masuk dulu. Nah, jadi perintah untuk mengubah tampilan UI ke bentuk CLI yaitu dengan sistem ctl isolate multi user target, dan kita enter. Lalu kita masukkan password, enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi CLI ya teman-teman. Kita coba login dengan router Debian, enter. Lalu passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil menggunakan tampilan CLI ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu Desktop. Kita akan coba menginstal Ubuntu Desktop sebagai klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, untuk install ISO-nya teman-teman bisa pergi ke Google Chrome, kemudian kita ketikkan download Ubuntu Desktop. Kita enter. Lalu kita pilih yang paling atas ini. Nah, di sini bisa pilih versi yang mana ya teman-teman, bisa pilih yang sesuai teman-teman inginkan. Di sini teman-teman tinggal install, tetapi saya sudah ada ISO-nya, jadi saya langsung saja install Ubuntu Desktop-nya di VirtualBox. Oke, kita akan coba menginstal Ubuntu Desktop ya teman-teman. Di sini kita klik new, kemudian namanya client Ubuntu dalam kurung desktop. Dan di sini saya letakkan di C, tipenya Linux, versinya Ubuntu 64 bit. Dan kita next, create, next lagi, next, lalu create. Dan kita settings untuk masukkan ISO-nya ya teman-teman. Kita ke storage, empty, kemudian kita cari yang Ubuntu Desktop. Terus edit file. Nah, ini ya teman-teman yang Ubuntu 21.10. Kemudian kita open, lalu kita oke. Di sini kita bisa coba langsung start ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang install Ubuntu ya teman-teman. Kita klik. Kemudian di sini untuk keyboard layoutnya kita pilih yang English US. Kita continue saja. Nah, di sini ada dua tipe ya teman-teman, ada normal installation dan minimal installation. Jadi jika normal installation ini dia menginstal keseluruhannya, tetapi jika minimal installation ini dia hanya menginstal web browser dan basic utilities ya teman-teman. Kita pilih yang normal installation saja dan kita continue.
Nah, di sini ada dua tipe installation tipe ya teman-teman, ada Erasedix dan something else. Jadi Erasedix ini dia akan menghapus seluruh file yang ada pada virtual mesinnya dan dia akan install ulang. Nah, saya akan pilih yang Erasedix ini karena saya belum mengkonfigurasi atau mengisi file apapun pada virtual mesinnya ya teman-teman. Kita pilih yang Erasedix, kemudian kita install now. Dan di sini kita continue. Nah, di sini karena saya berada di Indonesia, maka dia defaultnya akan diarahkan ke Jakarta ya teman-teman. Kita continue saja. Nah, di sini saya akan kasih nama Melanie Tri. Kemudian your computer's name di sini menyesuaikan saja. Username-nya juga. Kemudian passwordnya saya 12345. Isi lagi 12345. Nah, saya pilih yang require my password to login ya teman-teman, karena saya ingin nanti jika saya masuk akan memberikan password. Kita continue. Lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini jika instalasi sudah selesai, kita restart now. Lalu di sini kita coba login ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu install Ubuntu server. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah pernah mencoba install Ubuntu servernya, teman-teman cukup siapkan virtual mesin yang berbasis CLI untuk server Ubuntu-nya dengan cara yang sama seperti video sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu cloning Debian. Nah, di sini kita akan mencoba mengcloning router Debian yang nantinya dia akan menjadi server Debian ya teman-teman. Nah, jadi apa sih itu cloning? Cloning artinya duplikat ya teman-teman. Jadi cloning itu digunakan agar kita tidak menginstal ulang virtual mesinnya. Jadi kita cukup mengcloning atau menduplikat virtual mesinnya agar kita tidak menginstal ulangnya ya. Nah, langsung saja kita coba cloning dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih clone. Dan saya mau ganti menjadi server Debian. Dan di sini tempatnya saya di C. Kita next saja. Kemudian kita pilih yang full clone ya teman-teman. Dan kita clone. Dan kita tunggu sampai clone-nya selesai. Di sini tidak begitu lama ya teman-teman. Nah, di sini cloningan dari router Debian ini sudah ada ya teman-teman dengan waktu yang cukup singkat daripada kita menginstal ulangnya. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu snapshot virtual machine. Nah, jadi snapshot ini digunakan untuk memindahkan status pada virtual mesin kita sekarang ya teman-teman. Jadi misalnya di sini saya menambahkan snapshot pada router Debian dan saya mengkonfigurasi pada router Debian. Kemudian terjadi kesalahan pada konfigurasi tersebut, maka saya bisa kembali ke status awal pada router Debian-nya atau pada status awal snapshot tadi ya teman-teman. Caranya kita klik titik 3 di sini, kemudian kita snapshot, lalu kita tag dan kita namanya snapshot 1 ya, kemudian kita oke. Dan kita lakukan pada semua virtual mesin ya. Oke. Dan di server Ubuntu. Oke, server Debian, tag, kemudian oke. Nah, di sini jika kita sudah melakukan snapshot pada virtual mesinnya, kemudian nanti terdapat kesalahan pada saat konfigurasi, maka kita bisa kembali ke status awal pada virtual mesinnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu setup topologi. Nah, jadi pada topologinya ini menjelaskan bahwa nantinya host OS atau laptop kita ini akan terhubung ke router Debian dan router Debian akan terhubung ke internal network, yang mana internal network ini mempunyai dua virtual mesin, yaitu Debian server sebagai server 1 Debian dan Ubuntu server sebagai server 2 Ubuntu. Nah, RTR Debian juga akan terhubung ke Ubuntu desktop sebagai klien Ubuntu. Jadi router Debian ini akan terhubung ke host OS atau laptop kita melalui adapter 1, dan router Debian akan terhubung ke internal network melalui adapter 2. Kemudian router Debian akan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Nah, perlu kalian ketahui bahwa adapter ini adalah fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubungkan sesama virtual mesin.
Nah, di sini saya akan coba settings pada router Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke settings, kemudian network, dan untuk menyalakan adapter 2 dan adapter 3 pastikan VM-nya itu power off ya teman-teman. Di sini saya mau nyalakan adapter 2 dan menyalakan adapter 3. Kemudian pada adapter 1 saya akan menambahkan network host only karena nantinya dia akan menghubungkan antara router Debian dengan host OS atau laptop kita ya teman-teman. Dan pada adapter 2 saya mau kasih internal network, namanya saya ganti server network karena nantinya dia akan terhubung ke internal ya teman-teman. Kemudian kita ke adapter 3, saya beri internal network sama dan namanya client network karena nantinya yang akan terhubung ke Ubuntu client itu adalah adapter 3 ya teman-teman. Dan kita oke, kita lakukan pada client Ubuntu network, kemudian kita kasih internal network, dia namanya client network karena client Ubuntu menggunakan adapter internal network dan namanya client ya teman-teman. Kemudian kita oke, dan kita lakukan pada server Ubuntu juga. Kita ke network, internal network, dan namanya server network ya teman-teman. Kita oke, kita lakukan pada server Debian juga, ke network, kemudian internal network, namanya kita server network. Nah, selain adapternya disamakan, nama dari adapter tersebut juga harus sama ya teman-teman. Kita oke. Oke, di sini kita masuk ke materi yang terakhir atau yang ke-8, yaitu konfigurasi RAM pada virtual mesin. Nah, jadi kita akan melakukan konfigurasi RAM pada tiap virtual mesinnya ya teman-teman, karena nantinya kita akan merunning keseluruhan virtual mesinnya secara bersamaan. Dan pada laptop yang kualifikasinya rendah, takutnya nanti akan terjadi hang atau error atau yang lain-lain ya teman-teman. Maka kita harus mengkonfigurasi RAM pada setiap virtual mesinnya. Caranya kita pergi ke settings, kemudian kita ke sistem, dan pada motherboard kita ganti di sini menjadi 512 MB ya teman-teman. Dan pada prosesor kita pastikan 1 dan oke. Kita lakukan pada setiap virtual mesinnya ya teman-teman. Kita ganti 512, prosesornya 1. Kemudian pada server Ubuntu sama, kita ganti 512 dan prosesornya kita 1 dan oke. Lalu pada server Debian juga sama ya teman-teman, sistem, kemudian kita ganti 512 dan pada prosesor kita pastikan 1. Oke. Nah, dengan begini kita akan mencegah agar laptop kita tidak terjadi hang ya teman-teman. Oke, cukup sekian materi dari bab 14 kali ini. Apabila ada terjadi kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf. Kita kembali lagi di video selanjutnya, yaitu bab 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.